Jokowi pastikan seluruh puskesmas miliki alat USG kehamilan. Belasan ribu warga luar daerah pindah memilih di kota. Persipalibas habis Persijap 3-0. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 23 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Puji Lestari, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, sebuah rumah terbakar habis tak tersisa di Desa Karangsumber, Kecamatan Winong Pati. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Sebuah rumah di Desa Karangsumber, Kecamatan Winong Pati habis dilalap si jago merah. Kejadian kebakaran ini bermula sekitar pukul 11:47 menit. Salah seorang warga melihat kobaran api muncul dari tengah rumah dan kemudian membesar. Dalam kebakaran tersebut sempat terdengar 2 kali ledakan. Warga sekitar pun melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13 setelah 3 armada kebakaran datang. Sucipto, Sekretaris Desa Karangsumber, menuturkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh bagian rumah ludes terbakar lantaran didominasi berbahan kayu. Yang samping-samping langsung dirusak gentengnya sehingga tidak sampai merembet ke tempat yang lain. Pak, tadi sempat ada ledakan atau seperti apa? Ada, iya. Berapa kali Pak tadi? Tadi yang kita tahu itu sekitar 2 kali. Mungkin yang satu mungkin TV atau apa, yang satu mungkin tabung. Usai kebakaran, pihaknya berkoordinasi dengan jajaran perangkat desa untuk mengajukan bantuan perbaikan rumah kepada pihak terkait. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat laki-laki mengenakan kaos bertuliskan Bawaslu ditemukan mengambang di kolam instalasi pengolahan limbah tinja kawasan Tambak Rejo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Keberadaan mayat kali pertama ditemukan oleh warga yang sedang melintas. Mayat laki-laki yang mengambang di kolam instalasi pengolahan limbah tinja milik Dinas Permukiman Kota Semarang di kawasan Tambak Rejo, Kecamatan Genuk dilihat pertama kali oleh warga saat melintas. Mayat korban dengan mengenakan kaos bertuliskan Bawaslu dan celana panjang tersebut ditemukan dengan posisi tertelungkup mengambang di tengah kolam IPAL. Kalimat salah satu saksi mengatakan dirinya melihat mayat korban saat berjalan melewati kolam IPAL tinja. Temuan itu kemudian dilaporkan ke kantor IPAL dan diteruskan ke Polsek Genuk. Jam 8. Itu sedang apa jadi? Kerja. Tapi kenal enggak, Pak? Enggak. Kalau dari teman-teman sendiri, Bapak berarti kerja di mana? Kerja di sini. Tiap hari lewat sini. Iya, sini. Tapi kerjanya di sana. Oh, kerja Tiap hari lewat sini? Iya. Tadi jam berapa? Jam 8. Kemarin nggak lihat? Enggak. Kanit Reskrim Polsek Genuk AKP Sajudin mengatakan, usai mendapatkan informasi tersebut pihaknya langsung mengevakuasi korban untuk dilakukan identifikasi serta otopsi. Kita identifikasi, ternyata di tubuh korban belum ada identitas secara pasti. Namun demikian secara fisik laki-laki kisaran daripada umur 25 sampai 35. Yang berwarna oranye itu untuk tulisan ada tulisan dari Bawaslu, tapi harus kita dalami dulu apakah itu petugas dari Bawaslu atau bukan. Tidak berselang lama identitas mayat pria berhasil diketahui. Korban adalah warga berkebutuhan khusus asal wilayah Kecamatan Gemsari yang sebelumnya dikabarkan sempat meninggalkan rumah. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kematian korban. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, polisi pastikan penyebab kebakaran bangunan karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Namun, polisi hingga kini belum menetapkan tersangka kebakaran yang menewaskan 6 pemandu lagu tersebut. Dalam konferensi pers yang dipimpin Kabid Humas Kombes Satake Bayu yang didampingi Direskrimum Kombes Johansson Ronald Simamora, Kabid Dokes Kombes Dr. Sumi Hastri dan Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas di Mapolres Tegal Kota ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kebakaran, bangunan karaoke Orange disebabkan hubungan pendek arus listrik. Titik api pertama diketahui berada di musola yang terletak di lantai 3. Percikan api akibat hubungan pendek arus listrik membakar bahan yang mudah terbakar seperti busa peredam, paper, hingga vinil. Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Johansson Ronald Simamora menyebut pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pengelola tempat karaoke dan sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran itu. Tersebut bahwa dari 6 tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium dari Dokes bahwa korban yang meninggal dunia ini adalah akibat mati lemas atau terhirup CO2. Kemudian juga dari laboratorium forensik mengecek TKP, di sana ditemukan adanya arus pendek yang terjadi. Kemudian kita melakukan pendalaman bersama Polres dan melakukan pemeriksaan saksi yang mengetahui, yang melihat peristiwa tersebut, kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap korban tersebut. Polisi belum menetapkan tersangka karena masih melengkapi keterangan dari ahli serta mencari alat bukti lainnya. Sejumlah barang bukti seperti kabel, motor exhaust fan, dan sisa abu juga telah dikirim ke Puslap Forpabes Polri. Sementara terkait penyebab meninggalnya korban, Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan 6 pemandu lagu meninggal dunia karena menghirup CO2 dari asap yang menyebar hingga mes karyawan. Saat kebakaran terjadi, korban tengah terlelap tidur di dalam kamar. Ditemukannya lokasi api pertama kebakaran di ruang musola pada lantai 3 dari gedung Orange Karaoke tersebut. Kemudian penyebab kejadian kebakaran yaitu tersulutnya bahan yang mudah terbakar akibat hubungan pendek listrik dan sambungan motor exhaust fan kabel instalasi listrik utama. Sementara itu, dari para korban setelah dilakukan pemeriksaan dari Bidokes Polda Jawa Tengah, sebab-sebab kematian adalah karena suhu panas pada seluruh nafas yang mengakibatkan mati lemas sehingga mengakibatkan para korban tersebut meninggal dunia. Kebakaran karaoke Orange di Kota Tegal terjadi pada Senin 15 Januari lalu yang mengakibatkan 6 pemandu lagu meninggal dunia dan 9 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Kardinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke Wisata Batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan seluruh puskesmas di Indonesia memiliki fasilitas pelayanan ultrasonografi atau USG untuk membantu pemeriksaan kehamilan. Hal itu disampaikan oleh Jokowi usai meninjau puskesmas Toroh 1 Grobogan pada Selasa pagi. Ya, pagi hari ini saya datang ke puskesmas Toroh 1 di Menurut Jokowi, pemerintah telah mendistribusikan alat USG tersebut kepada 10.000 puskesmas yang ada di seluruh tanah air.
Jokowi menyebut bahwa alat USG tersebut memiliki sistem yang baik sehingga diharapkan dapat membantu mengentaskan stunting di Indonesia. Selain alat USG, pemerintah juga memberikan 300.000 alat timbang bayi ke seluruh posyandu di seluruh Indonesia sebagai langkah awal penanganan stunting yang akan terus diperbaiki ke depannya. Ingin memastikan bahwa puskesmas memiliki USG untuk ngecek kehamilan. Dan tadi saya sudah cek, sistemnya bagus, alatnya ada, dan ini sudah diberikan kepada 10.000 puskesmas yang ada di seluruh tanah air. Jadi 10.000 puskesmas di seluruh tanah air sudah memiliki USG. Dari Grobogan, Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Brebes. Pemirsa, sekitar 1.000 warga di salah satu dusun di Brebes sudah lama terisolir karena satu-satunya jembatan penghubung ke desa tersebut sudah lama putus diterjang arus sungai. Sebanyak 275 kakak atau sekitar 1.000 warga di dusun Wadas Gumantung, Desa Kota Mendala, Kecamatan Tonjong Brebes sudah lama terisolir. Jembatan satu-satunya yang menghubungkan desa mereka dengan desa Kota Mendala sudah lama putus diterjang arus Sungai Pedes dan Sungai Gelagah. Saat musim penghujan seperti sekarang ini, warga yang akan berpergian terpaksa menerjang derasnya arus sungai. Bila debit air sungai naik, mereka tidak berani menyeberang, sehingga aktivitas seperti bekerja, sekolah, dan lainnya terhenti. Dandim 0713 Brebes Letkol Infanteri Sabto Broto yang melakukan peninjauan berencana membangun jembatan gantung sebagai alternatif sarana akses warga. Kebetulan saya pada saat menjabat jadi Dandim, seminggu setelah itu ngobrol-ngobrol sama Pak Kepala Dinas PUPR Brebes, Pak Taryono, bahwa saya sebelum ke Brebes itu hobinya memasang jembatan gantung. Yang sudah saya pasang adalah di Halmahera Barat, Pulau Seram, kemudian PD Aceh. Sehingga pas saya menjabat di sini, kami berbincang-bincang dengan Pak Kadis PU, adakah wilayah yang membutuhkan jembatan gantung. Kebetulan ada rekan kami, Pak Suntana dan Pak Tony Rutiman, itu bergelut dengan di bidang jembatan, bahkan diberikan secara gratis bahannya semuanya. Sehingga itu sangat cocok dan bermanfaat di Brebes. Kepala Dusun Wadas Gumantung, Siwo Suryanto, mengapresiasi rencana Dandim yang akan membangun jembatan gantung. Meskipun nantinya jembatan hanya bisa dilewati sepeda motor roda 2 dan roda 3. Saat ini dari yang mau dibangun ini ya jelas masih susah. Susah karena nggak ada jembatan. Ya, karena nggak ada jembatan dan juga jaraknya juga jauh dari sini. Belum nyampe 700 meter dari sini, dari sungai ke Dukuh 700 meter, dari sini ke Dukuh lagi 600 meter. Jembatan putus itu udah 3 kali. 3 kali yang di bawah sana. Nah, terus di sini di Dukuh Satir. Di sini baru 1 kali ini. Oh, 1 kali. Berarti 4 kali. Iya, baru 1 kali. Rencana tersebut diapresiasi Kepala DPU Kabupaten Brebes Sutaryono. Selain mendukung agar jembatan realisasi, pihaknya juga meminta dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam hal akses jalan. Sehingga ide Pak Dandim ini sangat bagus, makanya kita respon lah. Terkait ini tentunya harus support bagaimana mewujudkan jembatan ini nanti bisa terrealisasi. Ya, jembatan ini arahnya adalah untuk kendaraan roda 2, bukan roda 4. Adapun ini nanti tentunya bagaimana ini bisa terlaksana butuh kesepakatan semuanya. Sepakat ya Pak? Atas ya? Siap. Artinya butuh support karena ini nanti terkait dengan infrastruktur lain seperti jalan juga harus dibangun. Tidak hanya jembatannya saja. Begitu saja. Sebelumnya sudah ada jembatan yang menghubungkan Dusun Wadas Gumantung dengan Desa Kota Mendala yang putus sebanyak 3 kali. Dan terakhir yang keempat kali pada tahun 2019 dibangun jembatan darurat menghubungkan Dusun Wadas Gumantung dengan Dusun Satir juga hanyut terbawa arus Sungai Pedes. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Daerah TPD Ganjar Mahfud Rembang merespon video viral yang memperlihatkan sejumlah kades dan perangkat desa yang menyatakan setia dan tegak lurus kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dirinya pun meminta Bawaslu segera untuk mengusut tuntas karena video tersebut diduga dibuat secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam video tersebut, para kades dan perangkat desa menyatakan mendukung calon yang didukung Jokowi dan tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Tanya itu dalam video berdurasi 1 menit 39 detik, mereka mengacungkan salam dua jari, diduga mendukung salah satu pasangan calon presiden. Usai video tersebut viral, Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Kabupaten Rembang, Ridwan, langsung angkat bicara. Dirinya pun meminta Bawaslu segera mengusut tuntas karena diduga video tersebut dibuat secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mungkin lagi euforia, mungkin juga karena ada dalam tanda kutip semacam kesepahaman. Tapi begitu saya telusuri, loh kok tidak hanya satu, kok banyak banget. Dari banyak banget ini kok hampir sama. Sehingga indikasi TSM terstruktur, sistematis, masif ini hampir terpenuhi. Hingga saat ini video para kepala desa dan perangkat ini sudah beredar luas di sejumlah media sosial serta menuai beragam komentar dari para netizen. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi santai kritikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang ditujukan kepadanya. Dalam kritikan tersebut, Gibran dinilai mengalami perubahan karakter saat debat keempat Cawapres. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyampaikan orasi politik kebangsaan di lapangan Kebon Dalem, Kendal. Di depan ribuan relawan dan simpatisan, Wali Kota Solo ini berpesan agar tidak lupa memberikan hak pilihnya dalam pemilu presiden tanggal 14 Februari mendatang. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini juga tak mempermasalahkan kritikan yang ditujukan pada dirinya pasca debat Cawapres keempat Minggu malam. Dirinya berterima kasih atas segala kritikan, masukan, dan evaluasi termasuk dari Sekjen PDI Perjuangan hingga Cawapres nomor urut 3 Profesor Mahfud MD. Ya, segala masukan, kritikan, evaluasi kami terima aja. Terima kasih untuk masukannya. Terima kasih Prof Mahfud, terima kasih semua ini. Sebelumnya, pasca debat Cawapres keempat, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengkritik Gibran Raka Buming Raka yang mengalami perubahan karakter lebih emosional sehingga tak terlihat seperti ayahnya Jokowi. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap
membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut.
Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, antisipasi potensi kerawanan pemilu, Bawaslu minta pengawas TPS paham lokasi bertugas serta jalin koordinasi dengan pemangku kebijakan. Pengawas TPS diminta mewaspadai potensi kerawanan di masing-masing wilayah. Salah satunya berkoordinasi dengan pemangku wilayah setempat untuk mengantisipasi potensi kerawanan maupun kecurangan di TPS. Staf Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Agus Eksan menuturkan, petugas TPS sudah melakukan pengawasan serta menjaga netralitas. Jika terdapat potensi kecurangan maupun kerawanan, bisa berkoordinasi dengan pemangku wilayah ataupun pengawas desa setempat. TPS berkoordinasi ada kerawanan atau
pun kekurangan apa bisa disampaikan ke pengawas desa dan pengawas desa bisa menyampaikan ke pengawas kecamatan. Sementara itu, Ketua Panwas Telogobungu Muhammad Ali menuturkan Kecamatan Telogobungu tergolong wilayah yang dingin. Kendati demikian, pihaknya tetap mewaspadai potensi kerentanan, terutama terdapat 2 desa yang harus diberi perhatian lebih. 2 desa yang harus kita perhatikan lebih atau kita beri atensi. Nah, tapi saya berharap ataupun kami berharap bahwasanya potensi-potensi yang mengarah sampai ke segala bentuk jangan sampai terjadi. Pihaknya berharap jajaran pengawas di tingkat TPS sebagai tangan kanan ketika pelaksanaan pemilu dapat selalu siaga dan serta meningkatkan kewaspadaan yang menjurus pada pelanggaran pemilu. Diinformasikan 166 pengawas TPS di Kecamatan Telogobungu resmi dilantik. Ratusan pengawas ini dilantik serentak pada hari Minggu hingga Senin 21 hingga 22 Januari lalu di masing-masing kecamatan dengan total 4.402 pengawas TPS di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 16.453 warga luar daerah telah melakukan proses pindah memilih ke Kota Semarang pada pemilu 2024 nanti. Dari jumlah tersebut, mayoritas warga yang mengurus pindah memilih merupakan mahasiswa dan para pekerja. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mencatat ada 16.453 orang warga luar daerah yang melakukan pindah memilih pada pemilihan umum 2024 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 5.944 atau 36% pemilih laki-laki dan 10.509 atau 64% pemilih perempuan. Sebagian besar mereka dari kalangan mahasiswa, para pekerja dari sektor formal dan informal. Untuk pelayanan pindah memilih secara reguler, KPU Kota Semarang telah menutup pada 15 Januari lalu. Sementara untuk proses pindah memilih, KPU Kota Semarang akan melayani hingga 7 Februari mendatang. Utamanya bagi pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit, pemilih yang tertimpa bencana, pemilih yang menjadi tahanan, serta pemilih yang sedang bertugas saat pemilihan suara. Mereka akan dilayani apabila membawa surat keterangan tugas sesuai yang telah ditentukan KPU. Yang muncul kan apakah sebenarnya masih bisa mengurus pindah milih? Bisa, tetapi ada kategori yang itu kemudian menjadi perhatian bersama. Kategori ini adalah yang pertama adalah mereka yang kemudian sakit pada waktu nanti mendekati hari H, ya kan. Lalu kemudian mereka yang kemudian menjadi tahanan. Lalu kemudian yang paling penting itu adalah mereka yang kemudian bertugas pada saat hari pemungutan. Nah, bertugas yang dimaksudkan di sini itu adalah bukan yang hari ini itu sudah mereka berasal dari luar kota terus kemudian bertugas reguler, ya, bukan seperti itu, tetapi mereka yang kemudian pada saat hari H atau mendekati hari H itu mereka mendapatkan tugas di luar dari wilayah mereka, misalnya teman-teman media begitu. Sementara untuk jumlah pemilih dari Kota Semarang yang pindah ke luar daerah, KPU mencatat ada sebanyak 10.874 pemilih, terdiri atas 5.114 pemilih laki-laki dan 5.760 pemilih perempuan. Dari Semarang, Indufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ada pertemuan, ada perpisahan seperti yang dilakukan oleh Kepala SMP Negeri 1 Brangsong ini. Sudah 38 tahun mengabdi pada bangsa dan negara di dunia pendidikan sebagai guru dan kepala sekolah. Guru dan karyawan, ini bukan perpal ya. Dalam acara perpisahan yang diikuti oleh para guru, karyawan, dan komite sekolah ini terlihat penuh kekeluargaan dan keharuan. Pasalnya Nur Budi yang menjabat PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Brangsong selama 13 bulan sudah membaur seperti keluarga sendiri. Saya berpesan kepada teman-teman bahwa situasi yang sudah diciptakan sekarang paling tidak
itu bisa dipertahankan. Sumber bisa ditingkatkan karena dengan situasi yang seperti sekarang, situasi yang kondusif, hubungan antara dengan guru dengan karyawan, termasuk dengan kepala sekolah, dan juga dengan bapak dan ibu pengurus komite yang harmonis, itulah modal yang menurut saya sangat luar biasa untuk bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi daripada yang dicapai saat ini. Salah satu guru SMP 1 Brangsong, Budi Kartika, mengatakan perpisahan tersebut hanyalah selesainya tugas pengabdian, namun tidak memutus hubungan silaturahmi. Mewakili guru, dirinya mengapresiasi semua teladan yang diberikan kepada guru dan karyawan. Pak Nur Budi Tomo, alhamdulillah merupakan ada visi-visi perubahan yang sangat-sangat signifikan, Bapak. Intinya dalam kepemimpinan yang mungkin hanya singkat, itu ada beberapa hal yang sangat-sangat ada perubahan dalam sikap dan perilaku kita semuanya, terutama di kegiatan-kegiatan pembelajaran, kegiatan kedisiplinan Bapak Ibu Guru itu ada memberikan suatu ketentuan dan memberikan suatu kebijakan yang sangat manusia. Acara perpisahan ditutup dengan pemberian kenang-kenangan sebagai tanda penghormatan dari guru dan komite sekolah. Semua hadirin tampak berbaur dalam suasana kekeluargaan, menciptakan kenangan yang tak terlupakan dalam perjalanan kepemimpinan Nur Budi Tomo. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Pati, pemirsa. Persib Pati tuntaskan balas dendam lawan Persijap Jepara 3 gol tanpa balas di grup C babak playoff degradasi Liga 2. Kemenangan ini jadi asa untuk mengantongi tiket bertahan di Liga 2. Perebutan kedudukan di babak playoff degradasi Liga 2 antara Persib Pati dengan Persijap Jepara dimenangkan Persib Pati dengan 3 gol tanpa balas. 1 gol hasil eksekusi penalti Jacob Yaumbi serta 2 gol sumbangan Fendi Ninggar pada pertandingan kemarin sore di Stadion Cahyokusumo Pati. Kemenangan ini mendongkrak Laskar Saridin berada di posisi 3 grup C babak playoff degradasi Liga 2. Asa bertahan di Liga 2 kembali muncul, kendati demikian masih ada 2 laga yang harus dilakoni, yakni melawan Sulut United serta Persiba Balikpapan. Agus Yuniardi selaku pelatih Persipa menuturkan Persipa Pati memiliki kewajiban menang pada 2 pertandingan mendatang untuk mengamankan posisi di Liga 2. Nunggu tim lain untuk menentukan nasib kita. Kita tentukan nasib kita sendiri. Sementara itu, pelatih Persijap Jepara Alfiat menuturkan di babak pertama anak didiknya bermain baik. Kondisi berubah ketika momen penalti babak kedua. Para pemain drop seketika dan banyak kehilangan bola. Ini PR kita untuk membenahi ya. Ketika hilang bola, ketika ketinggalan jangan sampai pemain itu drop. Ya ini malah bumerang buat kita. Tetap fokus, semangat ya. Karena kesalahan-kesalahan mendasar ini akan saya benahi nanti ke depannya. Alfiat berharap ke depan bakal memperbaiki kesalahan tersebut untuk mempersiapkan diri pada laga melawan Persiba Balikpapan pekan depan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Sesosok mayat laki-laki mengenakan kaos bertuliskan Bawaslu ditemukan mengambang di kolam instalasi pengolahan limbah tinja kawasan Tambak Rejo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Keberadaan mayat kali pertama ditemukan oleh warga yang sedang melintas. Ketua Tim Pemenangan Daerah TPD Ganjar Mahfud Rembang merespon video viral yang memperlihatkan sejumlah kades dan perangkat desa yang menyatakan setia dan tegak lurus kepada perintah Presiden Joko Widodo. Dirinya pun meminta Bawaslu segera mengusut tuntas karena diduga video tersebut dibuat secara terstruktur, sistematis, dan masif. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi santai kritikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang ditujukan kepadanya.
Dalam kritikan tersebut, Gibran dinilai mengalami perubahan karakter saat debat keempat Cawapres. Persipopati tuntaskan balas dendam lawan Persijap Jepara 3 gol tanpa balas di grup C babak play-off degradasi Liga 2. Kemenangan ini jadi asa untuk mengantongi tiket bertahan di Liga 2. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian chatting hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.